Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan memasak salah satu jualanku yang selalu jadi best seller ketika aku sedang buka PO. Dari penampakannya, teman-teman kayaknya udah bisa nebak nih. Ya, ini adalah klaper tart yang kebetulan bulan lalu aku sempat buat lumayan banyak karena memang waktu itu sedang ada acara. Untuk klaper tartnya aku buat versi keju dan original. Bagi yang penasaran gimana cara buatnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Di sini akan aku buat versi originalnya dulu. Dari 5 kuning telur, tambahkan 230 gram gula, 65 gram maizena, 100 gram tepung terigu serbaguna. Lalu biar rasanya seimbang aku juga tambahkan 3/4 sendok teh garam. Lalu masukkan 530 ml susu cair secara bertahap sambil diaduk seperti ini. Ini tujuannya agar bahan-bahan kering dan telur yang tadi kita masukkan dapat tercampur dengan rata. Setelah itu aku masukkan 1,3 liter air kelapa muda. Jadi memang ketika aku beli kelapanya ini aku pisahkan antara air dan dagingnya. Karena memang pada saat membuat klaper tart ini dimasukkan bahan-bahannya secara terpisah. Nah, ini air kelapanya udah masuk semua dan sudah larut semua bahan-bahannya. Lanjut akan kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Ini karena pancinya kepenuhan, akhirnya aku ganti ke wajan yang lebih besar, tapi ternyata ini kepenuhan juga. Tapi nggak masalah, ini terus kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih matikan apinya, lalu masukkan 130 gram mentega. Nah, ini tinggal diaduk rata semuanya hingga menteganya meleleh dan larut sempurna. Setelah semua bahannya tercampur rata seperti ini akan aku ambil flanya sedikit, karena ini akan aku masukkan topping lainnya. Tapi ini flanya nggak dibuang ya, nanti akan aku masukkan secara bertahap. Untuk toppingnya, di sini aku pakai 600 gram daging kelapa muda. Tadi kelapanya aku pisahkan sedikit untuk digabung dengan sisa fla yang tadi aku pisahkan. Selanjutnya aku masukkan 50 gram kismis dan 35 gram almond slice. Nah, ini tinggal diaduk rata semuanya. Setelah tercampur rata seperti ini bisa kita masukkan ke dalam wadah. Di sini aku menggunakan cup aluminium foil ukuran 220-230 ml. Untuk berat adonan yang aku masukkan ini sekitar 185-190 gram ya. Jadi memang tidak dimasukkan sampai penuh, hanya sekitar 80%-nya aja. Nah, ini adonan yang tadi dipisahkan aku masukkan lagi ke dalam panci. Menyusul juga topping-topping lainnya yang aku sisakan tadi. Lanjut diaduk lagi semuanya, lalu masukkan kembali ke dalam cup hingga adonannya habis. Dan untuk yang selanjutnya, ini akan aku buat varian keju, di mana di dalam panci sudah aku siapkan 3 kuning telur, lalu tambahkan 90 gram gula, 30 gram maizena, dan 45 gram tepung terigu serbaguna. Lalu aku masukkan 120 gram keju spread dan 3/4 sendok teh garam. Selanjutnya bahan-bahan ini kita larutkan dalam 600 ml susu. Masukkan secara bertahap sambil diaduk hingga benar-benar larut semua bahan-bahannya. Setelah susu masuk, lanjut masukkan 300 ml air kelapa muda. Setelah semua bahan-bahan larut, ini bisa kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk seperti ini. Dan jika sudah mendidih rata seperti ini, lanjut kita bisa matikan apinya. Lalu masukkan 45 gram mentega atau teman-teman juga bisa menggunakan margarin ya. Lanjut diaduk rata semuanya. Setelah menteganya benar-benar larut, lanjut kita masukkan isian atau topping yang lainnya. Di sini aku pakai 45 gram kismis, 30 gram almond, dan 75 gram keju parut. Dan jangan lupa tambahkan bahan pentingnya nih, 300 gram daging kelapa muda. Selanjutnya, ini tinggal diaduk hingga benar-benar tercampur rata. Setelah semua tercampur rata seperti ini, lanjut bisa kita masukkan ke dalam cetakannya. Di sini aku menggunakan cetakan yang sama ya dengan yang original tadi. Jadi saranku ketika memasukkan ke dalam cetakan ini adonan masih harus cukup hangat atau panas. Karena jika sudah terlalu dingin adonan cukup kaku dan agak sulit untuk dimasukkan ke dalam cupnya. Selanjutnya 8 putih telur dari kuning telur yang tadi sudah kita gunakan untuk klaper tartnya digabung dengan 2 sendok makan air lemon atau air jeruk nipis. Lalu mixer dengan kecepatan rendah hingga berbusa seperti ini. Setelah itu masukkan secara bertahap 80 gram gula pasir. Ini gula pasirnya aku masukkan menjadi 3-4 bagian. Dan setelah dimasukkan satu bagian harus dipastikan gulanya sudah benar-benar larut baru dimasukkan gula yang berikutnya. Setelah itu naikkan kecepatan mixer hingga yang paling tinggi. Lanjutkan memixer hingga kaku seperti ini.
Nah, ini merengnya udah siap, lanjut bisa kita beri di atas klaper tartnya. Beri merengnya hingga menutupi seluruh bagian adonan klaper tart ya teman-teman. Untuk yang pertama ini aku isi untuk klaper tart original terlebih dahulu. Setelah itu untuk membedakan antara klaper tart original dan klaper tart keju, untuk klaper tart original ini aku tambahkan kayu manis bubuk terlebih dahulu. Baru selanjutnya klaper tart kejunya aku tutup dengan mereng. Untuk memberi topping mereng pada klaper tart ini harus dilakukan secara cepat ya teman-teman. Jangan membiarkan adonan mereng terlalu lama didiamkan, karena adonan mereng gampang banget berair. Lanjut untuk yang original ini aku tambahkan kismis dan juga almond slice. Untuk yang versi keju di sini akan aku beri keju parut terlebih dahulu. Setelah itu baru ditambahkan kismis, almond slice dan kayu manis bubuk. Karena memang ya kayu manis bubuk itu nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya klaper tart. Oh ya, kalau teman-teman menggunakan kismis yang lumayan keras atau terlalu kering, teman-teman bisa merendam kismisnya terlebih dahulu dengan air, lalu dapat digunakan. Di sini aku sendiri menggunakan kismis yang tidak terlalu kering, jadi bisa langsung digunakan. Dan ini udah selesai semua, lanjut kuenya bisa kita panggang dengan suhu 170–180 derajat Celcius selama 30 menit dengan api atas bawah. Dan ini dia, setelah 30 menit semua sudah matang sempurna. Klaper tartnya bisa kita keluarkan dari oven lalu dinginkan. Dan ini dia hasil setelah dingin, cakep banget ya warnanya teman-teman. Pokoknya setelah memasak klaper tart ini rumah jadi wangi banget dengan kelapa dan kayu manis. Wah, apalagi ada yang varian keju nih klaper tartnya. Ini makin membuat aromanya jadi lebih enak karena ada campuran kejunya. Setelah klaper tartnya benar-benar dingin, bisa kita tutup packagingnya. Nah, setelah itu bisa kita simpan di dalam kulkas karena klaper tart enak banget kalau dimakan dingin-dingin. Dan ini dia klaper tart keju dan klaper tart originalnya sudah siap disantap. Untuk yang aku cobain pertama ini yang varian keju ya teman-teman. Untuk teksturnya di luar ini lumayan kriuk-kriuk karena ada parutan keju. Sedangkan bagian dalamnya super creamy dan lembut dengan rasa keju yang lumayan kuat. Dijamin penyuka keju pasti bakal suka banget dengan yang varian keju ini. Dan untuk varian yang original, dalamnya super creamy, lembut, manis gurih, dan harum banget. Wah, pokoknya ini enak banget, wajib kamu cobain di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.